akan memberikan kekuatan yang baru, kesanggupan bagi kami untuk kami boleh terus berjuang sampai kepada akhirnya. Oleh sebab itu kami mohon berfirman-Lah Tuhan, pengurapan Roh-Mu kiranya melingkupi kami, terkhusus hamba-Mu secara pribadi. Berikanlah kekuatan yang baru supaya hidup ini terus menjadi saluran berkat di tengah-tengah umat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilakan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekaliannya. Salam. Lebih sukacita lagi, salam. Salam persekutuan kita Philadelphia. Puji Tuhan, kalau Tuhan masih terus berkemurahan bagi kita dari waktu ke waktu hingga sampai pada kesempatan malam hari ini, kita boleh terus mendapat kemurahan Tuhan untuk kita boleh menikmati persekutuan, secara khusus persekutuan dengan firman-Nya melalui ibadah yang selalu kita tekuni setiap minggunya di dalam mendalami firman Tuhan. Ya saudaraku, yaitu ibadah pendalaman Alkitab yang selalu kita tekuni, ya, dan Tuhan memberikan kita dari kitab Wahyu mulai tahun yang lalu juga sampai kepada tahun ini, saudaraku. Ya, tentu tidak lain tujuannya supaya kita terus semakin bertumbuh menjadi gereja yang dewasa di dalam Tuhan. Oleh sebab itu saya juga selalu mengingatkan baik saudara para koordinator Komsel, ya, mari berikan pengertian, arahkan, bahkan ajak seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada di komsel saudara supaya juga tetap bertekun dalam ibadah pendalaman Alkitab, supaya kita terus dibawa kepada pertumbuhan rohani dan menjadi gereja yang dewasa. Menjadi gereja yang dewasa tentu adalah menjadi jemaat-jemaat yang kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi segala sesuatu, bahkan boleh terus bertekun sampai kepada akhirnya. Jemaat-jemaat yang terus bertumbuh dalam pengertian, dalam pengenalan akan Tuhan, pemahaman akan panggilan Tuhan dalam hidupnya, sehingga kita boleh berjuang bersama-sama di dalam memenuhi panggilan Tuhan. Bukan hanya sekedar menjadi jemaat yang dewasa, tetapi sebagaimana saya juga menyampaikan dalam ibadah raya kita, harus menjadi gereja yang sempurna. Ya, menjadi gereja yang sempurna sama seperti Bapa di sorga adalah sempurna. Oleh sebab itu, kalau kita belajar tentang kitab Wahyu dalam pelajaran tabernakel itu dikaitkan dengan tabut perjanjian yang ada di ruangan Maha Kudus. Iya, sekali lagi, kitab Wahyu dalam pelajaran tabernakel itu selalu dikaitkan dengan tabut perjanjian yang ada di ruangan Maha Kudus. Ini berbicara tentang kesempurnaan dan juga kesatuan antara gereja dengan Kristus, bagaikan kesatuan antara tabut perjanjian dengan tutup pendamaian, melambangkan ketritunggalan Allah. Ya sudah, jadi dalam kesatuan antara tubuh Kristus dengan Kristus, atau mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki dalam kesempurnaannya. Walaupun tabut perjanjian itu terbuat dari kayu penaga, tetapi tabut perjanjian itu disalut dengan emas, sehingga sama seperti tutup pendamaian yang melambangkan Kristus dan juga ketritunggalan Allah itu dapat menyatu. Sama mulianya, seperti logam mulia, seperti emas. Iya. Dan kalau kita perhatikan tabut perjanjian, saudara, nah, kitab Wahyu tadi saya sampaikan itu berbicara tentang tabut perjanjian dalam pelajaran tabernakel. Kita sudah belajar kitab Wahyu dari pasal 1 sampai kepada pasal 8. Ya, kitab Wahyu pasal 1 yang sudah kita pelajari, ya, di mana di sana ditampilkan
ketuhanan Yesus dalam kemuliaannya. Ya, saudaraku, yang menyatakan kemuliaan Yesus sebagai mempelai laki-laki. Ya, jadi ditampilkan, diperlihatkan di sana dalam kitab Wahyu pasal 1. Ya, saya tidak mengulang ya. Saya sedikit hanya menarik ke belakang supaya kita betul-betul mengerti, memahami tentang kitab Wahyu ini, baik juga dalam pelajaran tabernakelnya maupun juga dalam pelajaran, ya saudaraku, yaitu tentang mempelainya. Ya, jadi kitab Wahyu pasal 1 itu, di situ diperlihatkan bagaimana kemuliaan Yesus sebagai mempelai laki-laki, ya, yang menjadi teladan, ya, yang menjadi, ya saudaraku, contoh bagi kita, bagi gereja. Ya, itu pada pasal 1. Ya, kalau dalam tabernakel, ya saudaraku, ya, menyatakan kemuliaan Allah. Ya, di mana di ruangan Maha Kudus ini adalah tempat kehadiran Allah, Yesus sebagai mempelai laki-laki. Sedangkan Wahyu pasal 2 sampai Wahyu pasal 3 tentang kondisi rohani gereja. Ya, yang memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Namun semua ditegur supaya betul-betul, ya saudaraku, ya bertumbuh dan juga meningkat sampai sama mulianya dengan Tuhan. Ya, oleh sebab itu gereja dalam Wahyu pasal 2 sampai Wahyu pasal 3 itu perlu mengalami pendamaian, percikan darah. Ya. Jadi Wahyu pasal 2 dengan pasal 3 itu, kalau di ruangan Maha Kudus itu menunjukkan kepada 7 percikan darah. Ya, jadi gereja harus mengalami tanda pendamaian dengan 7 percikan darah supaya gereja itu boleh dibawa kepada kesempurnaan. Ya, memang di halaman, di mezbah korban bakaran sudah mengalami pengampunan, penyelesaian dosa. Tetapi gereja masih sering kali jatuh bangun dalam dosa. Kita sudah mengalami pertobatan. Ketika kita lahir baru, kita sudah disucikan oleh darah Yesus melalui iman percaya kita. Tetapi sering dalam perjalanan rohani kita masih jatuh bangun. Ya, kita masih mengalami, ya saudara, ya noda-noda dosa. Ya, maka gereja perlu dan harus disucikan dengan 7 percikan darah, penyucian yang sempurna. Ya, supaya nanti bisa menyatu dengan Kristus Tuhan. Ya, jadi Wahyu pasal 2 sampai Wahyu pasal 3 itu, ya saudaraku, kalau kita melihat dalam pelajaran tabernakel, itu menunjukkan kepada 7 percikan darah. Sedangkan Wahyu pasal 4 sampai kepada Wahyu pasal yang kelima, ya, itu kalau dalam pelajaran tabernakel, ya, menunjuk kepada tabut perjanjian ini. Ya, tabut perjanjian. Kita sudah belajar Wahyu pasal 4 dengan pasal 5. Ya, di mana Wahyu pasal 4 dengan pasal 5 itu diperlihatkanlah bagaimana suasana sorga dalam kemuliaan, dalam kekudusannya. Ya, saudaraku, ya, yang menjadi standar yang harus dicapai oleh gereja. Ya, gereja yang dilambangkan bagaikan tabut perjanjian yang terbuat dari kayu penaga, tapi harus disalut dengan emas supaya betul-betul sama mulianya dan bisa menyatu dengan tutup pendamaian ini. Tutup pendamaian ini sepenuhnya itu terbuat dari emas. Jadi ini pisah. Ya, coba gambar berikutnya dulu, masih ada gambar tabut perjanjian terus. Ya, nah ini tabut perjanjian. Tabut perjanjian ini terbuat dari kayu, tapi disalut dengan emas luar dan dalam, sehingga kayunya tidak terlihat. Ya, itu melambangkan hidup kita ini manusia. Hidup kita manusia ini bagaikan kayu, keras tapi rapuh. Ya, keras tapi rapuh. Supaya tidak terlihat kerasnya, rapuhnya, saudaraku, maka disalut dengan emas yang melambangkan sifat keilahian,
kemuliaan Allah, kekudusan Allah, luar dan dalam. Ya, jadi bukan hanya luarnya saja. Ya, kalau hanya luarnya saja nanti itu namanya manipulasi palsu. Ya, tapi harus luar dan dalam. Ya, baru nanti bisa menyatu dengan tutup pendamaian ini yang sepenuhnya terbuat dari emas. Ya, tutup pendamaian ini melambangkan Kristus Tuhan. Dan dua kerub di atasnya ini melambangkan Allah Bapa dengan Allah Roh Kudus dalam ketritunggalannya. Bisa menyatu dengan gereja yang sudah bersalut dengan emas, bukan kayu. Iya, Allah itu menyatu dengan gereja, bukan gereja yang hidup dalam dosa. Allah itu menyatu dengan gereja, bukan gereja yang belum mengalami pembaharuan, tapi gereja yang sudah betul-betul dibaharui. Sama mulianya dengan Tuhan, sama-sama emas, sama-sama murni, sama-sama mulia, sama-sama kudus dan sempurna, baru bisa nyatu. Ya. Jadi Wahyu pasal 4 dengan Wahyu pasal 5 itu menunjukkan kepada tabut perjanjian ini. Gereja yang harus terus mengalami pembaharuan sampai betul-betul sama dengan sorga, sama mulianya, sebab sorgalah yang menjadi standarnya. Supaya bisa menyatu dengan Tuhan. Amin. Iya, lalu berlanjut kepada Wahyu pasal 6. Ya, Wahyu pasal 6 kita sudah mempelajari, yaitu pembukaan metrai. Ya, pembukaan metrai. Ya, sekalipun matrai penghukuman di situ, tetapi Tuhan juga masih menunjukkan kemurahannya. Kalau di dalam ruangan Maha Kudus pada tabut ini ada 3 isi. Yang pertama itu tongkat Harun yang terbuat dari kayu, tetapi tongkat Harun itu bertunas dan berbuah. 12 suku Israel, saudaraku, setiap suku, kepala suku itu harus membawa tongkat satu suku. Ya, sementara Harun mewakili suku Lewi. Iya, saudaraku, jadi dibawa 12 tongkat. Ketika dibawa 12 tongkat, hanya tongkat Harunlah yang bertunas dan berbuahkan. Tapi 11 tongkat yang lain tetap menjadi kayu mati. Maka 11 tongkat yang lain dibawa keluar. Karena tetap kayu mati. Beda dengan tongkatnya Harun. Ya, ini menggambarkan kehidupan kita manusia yang selalu berpengharapan kepada Tuhan. Sekalipun mungkin kita bagaikan mati, kecewa, putus asa, tetapi kalau kita tetap berpengharapan kepada Tuhan, Tuhan akan menghidupkan dan membangkitkan kita. Amin. Nah, ini yang akan tetap di hadapan Tuhan. Ya, tetapi tongkat-tongkat yang lain bagaikan orang-orang yang kehilangan pengharapan dan masuk pada penghukuman Tuhan. Maka nanti akan kena kepada penghukuman yang pertama, kesesatan. Masuk kepada penghukuman yang kedua, penunggang kuda yang kedua, yaitu peperangan, kekacauan. Ya, selanjutnya penghukuman yang ketiga, yaitu krisis. Penghukuman yang keempat, maut, penyakit sampar, binatang buas, dan seterusnya. Ya, orang-orang yang tidak berpengharapan ini akan masuk dalam penghukuman, akan terbuang seperti 11 tongkat yang tidak hidup, yang tidak mengalami kebangkitan, yang tidak mengalami pemulihan, yang tidak berbuah. Ini masuk dalam penghukuman. 11 tongkat itu dibuang. Tapi yang tetap ada tongkat di hadapan Tuhan adalah tongkat yang bertunas dan berbuah. Orang-orang yang selalu berpengharapan kepada Tuhan, sekalipun mungkin mengalami proses kematian, kekecewaan, keputusasaan, tetapi sekali kita berharap kepada Tuhan, Tuhan akan menghidupkan, membangkitkan kita kembali. Amin. Ya, itu Wahyu pasal yang ke-6. Lalu berlanjut kepada Wahyu pasal yang ke-7.
Wahyu pasal yang ke-7 dalam tabernakel ini menunjukkan kepada buli-buli emas yang berisi roti manna. Saya pernah menyampaikan ini berbicara tentang kesaksian iman. Kesaksian iman. Maka dalam Wahyu pasal yang ke-7 itu, orang-orang yang dimateraikan adalah orang-orang yang percaya. Orang-orang yang beriman. Sebelum masuk kepada 3,5 tahun masa kesukaran besar, mereka dimateraikan dulu sebagai buah sulung. Ya, sebagai buah sulung. Jemaat-jemaat anak sulung, itulah gereja, ini akan diangkat. Ya, tetapi dari pihak orang Israel, dari kalangan orang Israel 144.000 yang disebutkan sebagai buah sulung, mereka disebutkan sebagai buah sulung dan mereka diselamatkan karena iman. Ya, karena iman. Ya, seperti buli-buli emas. Ya, saya pernah menerangkan ini tentang kesaksian iman. Jadi harus memiliki kesaksian iman yang benar. Ya, iman yang betul-betul dipelihara, dijaga. Saudaraku, sebab lewat imanlah kita akan beroleh keselamatan. Amin. Iya. Lalu kita masuk kepada Wahyu pasal 8 sampai kepada Wahyu pasal yang ke-9. Kalau di dalam tabernakel ini berbicara tentang 2 loh batu yang berisi 10 perintah. Loh batu yang pertama berisi 4 perintah, yaitu hukum, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, maupun juga dengan segenap kekuatanmu. Sedangkan perintah yang ke-5 sampai 10 ini hubungan dengan sesama. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ya, jadi kita masuk kepada Wahyu pasal yang ke-8 sampai nanti berlanjut kepada Wahyu pasal 9. Ini ada kaitannya dengan 2 loh batu yang berisi perintah ataupun hukum Allah. Iya, puji Tuhan. Saya tarik kembali sedikit ke belakang. Ketika meterai dibuka pada Wahyu pasal yang ke-6, baik meterai yang pertama, meterai yang kedua, meterai yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Penghukuman itu dari bawah. Ya. Dari bawah. Dari bawah yang saya maksudkan itu dari bumi. Ya. Saudara yang terkasih, ketika meterai yang pertama dibuka, tampillah kuda putih dengan penunggangnya. Saya sudah terangkan ini berbicara tentang kesesatan yang dihasilkan, ya saudaraku, yang dikerjakan oleh antikris. Ya, kesesatan. Kesesatan ini bukan dari atas diturunkan, tidak, tapi dari bumi, dari bawah. Ya, demikian juga ketika meterai yang kedua dibuka. Meterai yang kedua dibuka, tampillah kuda merah padam dengan penunggangnya. Ya, hilang damai, maka terjadilah peperangan, permusuhan. Ya, peperangan ini bukan dari atas. Ya, bukan malaikat turun dari atas memerangi, tidak. Peperangan ini dari bawah, di bumi. Ya, demikian juga pembukaan meterai yang ketiga. Ya, penunggang kuda dan kuda kelabu kuning hijau. Ya, di tangannya ada timbangan, secupa gandum sedina, 3 cupa jelai sedina. Krisis. Terjadinya krisis ini juga dari bawah hukumannya, bukan dari atas turun, bukan. Demikian juga ketika ditampilkan penunggang kuda yang keempat dan kuda yang warna hitam. Maut dan kerajaan maut mengikutinya.
kelaparan, pedang, penyakit sampar, binatang buas. Ya, bahkan selanjutnya gempa bumi. Ini kan dari bawah, hukuman dari bawah. Ya, demikian juga sampai kepada pembukaan metra yang kelima, penganiayaan orang-orang kudus sampai kepada martir. Iya, ini dari bawah, dari bumi. Tetapi ada perbedaannya dengan penghukuman melalui sangkakala. Ketika sangkakala ini ditiup, penghukuman itu bukan dari bawah, tapi dari atas. Ya. Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai kepada ayat 5 saya sudah terangkan. Yaitu ketika metra yang ke-7 dibuka, isinya 7 sangkakala. Ya, lalu pada ayat 6 sampai kepada ayat 13, di situ perikopnya keempat sangkakala yang pertama. Maka dibunyikanlah, diperdengarkanlah sangkakala. Sangkakala yang pertama, yang kedua, ketiga, dan keempat, ini dari atas. Ya, mari kita akan masuk dulu. Ya, kita perhatikan pelan-pelan. Ya, dibacakan dulu Wahyu pasal 8 dari ayatnya yang ke-6. Kita mulai. Demikian firman Tuhan. Iya. Keempat sangkakala yang pertama. Iya. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Iya. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya. Terus. Dan terjadilah hujan es. Terjadilah hujan es terus. Dan api Ya. bercampur darah. Terus. Dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Semuanya itu dilemparkan ke. Jadi dari mana penghukuman ini? Dari atas. Ya, ketika sangkakala pertama itu ditiup, maka terjadilah hujan es, api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan dari atas ke bumi. Jadi penghukuman ini bukan dari bawah, tapi penghukuman itu dari atas. Sangkakala pertama. Berlanjut. Iya, ayat yang ke-8, lompat saja. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya. Terus. Dan ada sesuatu seperti gunung besar. Terus. Dan menyala oleh api terus. Dilemparkan ke dalam laut. Iya, dilemparkan ke dalam laut dari atas. Ya, dari atas. Kalau es, api, dan darah tadi dilemparkan ke bumi. Tapi gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke laut. Maka matilah makhluk-makhluk yang ada di laut. Ya, ketika dilemparkan ke bumi, maka terbakarlah bumi. Terbakarlah pohon-pohon, terbakarlah rumput-rumput hijau yang ada di bumi. Ini sangkakala yang kedua. Iya, lompat saja ayat 10. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya. Iya. Dan jatuhlah dari langit sebuah bintang sebuah bintang besar terus menyala-nyala seperti obor. Iya, terus. Dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata. Iya. Nama bintang ini nanti kalau kita lanjutkan disebutkan absintus, artinya pahit. Ya, ayat 10, lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit, dari atas. Ya. Lalu ayat yang ke-12. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya. Ya. Dan terpukullah sepertiga dari matahari. Ya. Dan sepertiga dari bulan. Terus. Dan sepertiga dari bintang-bintang. Ya, terus. Sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap. Ya. Dan sepertiga dari siang hari tidak terang. Terus. Dan demikian juga malam hari. Iya. Lalu aku melihat. Ya. Aku mendengar seekor burung asal terbang di tengah langit. Terus. Dan berkata dengan suara nyaring. Ya. Celaka, celaka. Ya. Celakalah mereka yang diam di atas bumi. Terus. Oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain. Ya. Yang masih akan meniup sangkakalanya. Jadi ini dari atas penghukumannya. Baik sangkakala pertama, sangkakala kedua,
ketiga sampai sangkakala keempat. Dan perhatikan, 4 sangkakala pertama, dari sangkakala pertama sampai kepada sangkakala keempat, saudaraku, ini dijatuhkan ke bumi, merusakkan alam. Merusak apa? Alam. Ya, merusak bumi ataupun merusak alam. Ya, dan ini dari atas turun ke bawah. Sedangkan sangkakala yang kelima, keenam, dan ketujuh, ya, ini langsung ditumpahkan ataupun, ya saudaraku, berlangsung kepada manusia, mengena kepada manusia. Kalau sangkakala pertama sampai keempat, yang kena itu adalah bumi ataupun alam. Sedangkan sangkakala yang kelima sampai ketujuh, yang kena itu adalah manusia. Ya, itu nanti pasal 9. Pasal 9 perikopnya sangkakala yang kelima. Ayat 13 sangkakala yang ke-6. Ya, ini kenanya kepada manusia. Ya, saudaraku. Coba ayat 1 dulu. Pasal 9 ayat 1. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, Ya. dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Terus. Dan kepadanya diberikan 6 kunci lubang jurang maut. Maka dibukalah. Maka dibukanya pintu lubang jurang maut itu. Iya, terus. Lalu naiklah asap dari lubang itu bagikan asap tanur besar. Iya. Dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Terus. Dan dari asap itu berkeluarlah belalang-belalang ke atas bumi. Iya. Dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka, Dan kepada mereka dibesarkan. apa pesannya? Supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi. Belalang-belalang yang menyakiti. Iya. Jangan rusakkan bumi. Jangan rusakkan rumput-rumput di bumi. Tetapi terus. Ataupun tumbuhan ataupun pohon-pohon. Iya, terus. Melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai darinya. Jadi mulai daripada sangkakala yang kelima itu langsung merusak manusia. Ya, kalau sangkakala yang pertama sampai keempat yang dirusak itu alam, bumi. Sedangkan sangkakala yang kelima sampai sangkakala yang ketujuh itu yang dirusak itu manusia. Ya, bukan membunuh manusia, tetapi merusak manusia yang tidak memiliki tanda meterai Allah. Demikian juga nanti sangkakala yang ke-6 ayat 13 sampai seterusnya. Iya, dilepaskanlah malaikat yang terikat katanya, yaitu yang ada di dekat sungai Efrat, sungai besar Efrat, yang akan merusak, menghancurkan sampai membunuh manusia, sampai kepada sangkakala yang ketujuh. Ya, jadi 7 sangkakala ini dibagi menjadi 2 bagian. Sangkakala pertama sampai keempat, yaitu dari atas ke bawah merusakkan bumi ataupun alam. Sedangkan sangkakala yang kelima sampai ketujuh itu merusak manusia, menghancurkan sampai membunuh manusia. Haleluya. Haleluya. Ya, ini saudaraku, kalau kita melihat soal sangkakala secara garis besarnya, ya maka kan kita perhatikan lebih mendetail lagi. Bicara tentang sangkakala, dalam perjanjian lama, sangkakala itu biasa dipakai. Kalau tidak salah saya juga pernah menyinggung ini. Ya, dalam perjanjian lama, secara khusus dalam perjalanan bangsa Israel, ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, ya saudaraku, ya sangkakala itu biasa dipakai ya dalam 4 fungsi yang sangat penting. Yang pertama-tama, ya peniupan sangkakala itu adalah untuk menghimpun. Ya, untuk menghimpun supaya umat Tuhan itu berhimpun ataupun berkumpul. Dalam Bilangan pasal 10 ayat 1 sampai kepada ayat 10 kita melihat di sana, ya saudaraku, ya fungsi daripada nafiri
perak, ya, ataupun sangkakala. Ya, ketika Musa hendak mengumpulkan bangsa itu, Tuhan perintahkan supaya sangkakala atau nafiri itu ditiup. Ya, sudah ketemu ya, Bilangan pasal 10. Kalau ayat 1 sampai kepada ayat 4, itu yang pertama fungsi daripada sangkakala itu. Coba kita lihat dulu. Tuhan berfirman kepada Musa, Ya. buatlah 2 nafiri dari perak. Ya, terus. Dari perak tempaan harus kau buat itu, Ya. supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel, Ya. dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Iya. Jadi fungsi daripada sangkakala itu adalah dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat terus. Apabila kedua nafiri itu ditiup, Ya. segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Ya, terus jikalau hanya satu saja ditiup, ya, maka para pemimpin, ya, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. jadi ada kode-kodenya. Ya, kalau satu ditiup, apa maksudnya? Kalau 2 ditiup, apa maksudnya? Ya, tetapi yang pertama ini fungsi daripada sangkakala itu adalah untuk menghimpunkan. Sebenarnya ini juga menggambarkan daripada firman. Firman ini bagaikan sangkakala, ya, yang diperdengarkan, yang ditiup untuk menghimpunkan sidang jemaat, supaya sidang jemaat itu berhimpun, berkumpul. Ya, maka di setiap ibadah-ibadah kita, ya saudaraku, ini firman Tuhan itu harus diperdengarkan. Ya, baik ibadah untuk seluruh umum sidang jemaat Tuhan, maupun juga khusus untuk para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, ataupun yang digambarkan di sini seperti para pemimpin-pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul. Ya, dikatakan begini ayat 3 tadi. Ya, apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Ya, jadi kalau 2 sangkakala itu ditiup, maka seluruh sidang jemaat itu harus berkumpul. Ya, harus menghadap kepada Musa. Ya, sebagai gembala di depan pintu kemah pertemuan. Ini perhimpunan rayanya. Tetapi kalau hanya sekali katanya ayat 4, jikalau hanya 1 kali saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Jadi ada kalanya keseluruhan sidang jemaat itu berkumpul, ada kalanya para pemimpin saja, kepala pasukan. Ya, ada kalanya. Tetapi semua itu harus dikomando oleh suara sangkakala ataupun nafiri. Maka firman inilah yang menjadi komando bagi kita, baik untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, maupun juga untuk para pelayan-pelayan Tuhan, para pemimpin-pemimpin pasukan. Ya saudaraku, firman ini yang menjadi komando bagi kita. Amin. Ya, ini fungsi yang pertama. Lalu yang kedua, ayat 5 sampai ayat 6. Apabila kamu meniup tanda semboyan, Ya. maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Ya, terus. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, Ya. maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Terus. Dan tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Ya. Jadi untuk mereka berangkat juga, pergerakan rohaninya, pergerakan perjalanannya, saudaraku, kepada tujuan itu juga harus dikomando oleh firman, seperti sangkakala. Hal yang sama dengan kita, yang menggerakkan kita untuk maju, untuk bertumbuh, untuk berkembang, melangkah ke depan. Ini harus komando dari firman. Jangan bergerak maju karena ambisi, jangan bergerak maju karena keinginan daging, jangan bergerak maju karena hawa nafsu, jangan bergerak maju melangkah karena hal-hal yang lain.
tetapi harus bergerak maju karena komando firman. Ya, kita bergerak melangkah maju karena firman yang mendorong. Bangsa Israel tidak akan bergerak maju melangkah menuju ke tanah perjanjian kalau tidak ada komando dari suara sangkakala. Tapi suara sangkakala itulah yang menjadi komandonya supaya mereka bergerak melangkah maju. Itu yang menjadi komando. Kalau Tuhan berkata berkemah, berkemah. Nggak boleh yang lain ya, supaya cepat sampai ke tanah perjanjian. Ngapain lama-lama berkemah di sini? Ya, mereka bergerak sendiri nggak boleh. Ya. Jadi orang yang ambisi pun harus ditahan ambisinya supaya tetap sabar menunggu waktunya Tuhan. Ya. Kan boleh saja mungkin yang lain berkata, ngapain kita sebulan berkemah di sini, Musa? Ya, kenapa kita tidak manfaatkan waktu ini? Ya, kita sebulan di sini berkemah, sayang. Ya, kalau sebulan, kalau sempat 3 bulan, ya, kita bisa manfaatkan bergerak maju supaya lebih cepat sampai ke tanah Kanaan, lebih cepat kita menikmati berkat tanah Kanaan, lebih cepat kita diberkati Tuhan. Ya. Tetapi bukan demikian. Mereka tidak boleh digerakkan oleh yang lain. Ya. Hanya suara sangkakala, suara nafiri ini yang harus menggerakkan mereka untuk melangkah maju. Maka pergerakan kita juga ya, tidak boleh karena ambisi, karena suara-suara yang lain. Harus karena suara sangkakala ya, yang menjadi komando bagi kita untuk bergerak maju. Ya, maka kalau firman berkata bergerak maju, maju. Nah, kalau firman berkata menangkan jiwa, menangkan jiwa. Kalau firman berkata mari adakan kegerakan rohani, adakan kegerakan rohani. Firman itu yang menjadi komando bagaikan sangkakala. Itu yang kedua. Baru yang ketiga. Lompat saja ya 9. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesatkan kamu, ya, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, terus supaya kamu diingat di hadapan Tuhan, ya, Allahmu, ya, dan diselamatkan daripada musuhmu. Iya. Baru yang ketiga, ya, suara sangkakala atau nafiri ini dibunyikan ketika mereka dalam peperangan. Ya, maka ketika mereka berperang, suara sangkakala ini harus ditiup. Salah satu contoh ketika mereka hendak merebut tembok Yeriko, maka 7 imam meniup sangkakalanya. Baik pada hari pertama, hari kedua, sampai kepada hari yang ke-7. Apa tujuannya? Supaya ketika mereka meniup sangkakala itu, Tuhan mengingat. Ya, bahwasanya umatnya sedang berperang, maka Tuhan sendiri yang turun untuk berperang dan memberikan kemenangan. Apa kaitannya dengan Wahyu pasal yang ke-8, peniupan sangkakala? Ya, kaitannya dengan Wahyu pasal yang ke-8. Dalam Wahyu pasal 8, pasal 9, ketika peniupan sangkakala, sangkakala yang pertama, sangkakala yang kedua, sampai kepada sangkakala yang ke-7, ya, itu ditiup. Itu mengingatkan bahwasanya umatnya sedang berada dalam peperangan rohani. Maka Tuhan sendiri yang turun berperang melawan musuh. Siapa musuh gereja? Ada 3. 1, setan ataupun iblis. Yang kedua, nabi palsu. Yang ketiga itu adalah antikristus. Ya, antikristus. Ya. Maka sangkakala ini ditiup supaya Tuhan yang berperang turun berperang untuk membela umatnya dan memberikan kemenangan.
Ini soal peniupan sangkakala. Iya. Jadi fungsi yang ketiga inilah yang terkait dengan Wahyu pasal yang ke-8, pasal 9 sampai kepada sangkakala yang ke-7 itu. Ya. Saudara yang terkasih, Tuhan memerangi musuhnya, yaitu tadi iblis, nabi palsu, dan juga anti Kristus, serta orang-orang yang berpihak kepada musuh ini. Ya, jadi Tuhan memerangi 3 musuh utama ini tadi, iblis, nabi palsu, dan anti Kristus, serta orang-orang yang berpihak kepada musuh ini. Ya, supaya orang-orang yang sudah tersesat oleh musuh bisa dibawa kembali. Ya, Tuhan memerangi musuh-musuh. Ya, supaya orang-orang yang sudah tersesat, orang-orang percaya yang sudah tersesat bisa ditarik kembali. Sama seperti pada zaman Nabi Elia. Pada zaman Nabi Elia kan ada banyak umat Tuhan yang tersesat. Bukan hanya umat Tuhan, termasuk para nabi. Ya, kalau di situ yang digambarkan musuh Tuhan itu adalah nabi, berhala-berhala seperti dewa Baal, ya toh? Ya, dewa Baal, ya Asitoret, ya bahkan dewa-dewa yang lain, itu musuh Tuhan. Ya, maka Tuhan memeranginya. Ya, dan ada banyak orang-orang yang tersesat. Tuhan memerangi musuhnya dengan orang-orang yang sudah tersesat ini. Tujuan Tuhan apa? Untuk menarik mereka kembali sedapat mungkin mereka ditarik. Maka Tuhan memerangi nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Tuhan yang sudah tersesat. 450 nabi Baal. Ya, belum lagi nih, ya saudaraku, yang mengikut kepada dewa-dewa Asitoret. Bahkan umat Tuhan pun ikut tersesat. Sampai Elia berkata, hanya tinggal aku seorang diri ya Tuhan. Ya, maka ketika Tuhan memeranginya, ya, turun api dari atas yang menyambar korbannya Elia. Maka di situ terlihat mana Allah yang benar, mana yang palsu. Dan saat itulah bangsa itu kembali berbalik kepada Tuhan. Haleluya. Ya, jadi peniupan sangkakala ini sebenarnya Tuhan juga masih memberikan kesempatan kemurahan bagi orang-orang yang sudah tersesat. Ya, ketika Tuhan memeranginya, ya dengan penghukuman dari atas. Sangkakala yang pertama ditiup, maka terjadilah hujan es, terjadilah api, bahkan juga terjadilah bercampur dengan darah, ditumpahkan ke bumi. Ya, Tuhan sedang memerangi musuh-musuhnya dan orang-orang yang sudah tersesat, supaya sedapat mungkin orang-orang yang tersesat itu kembali dibawa kepada Tuhan. Mereka berbalik dan bertobat, itu tujuannya. Ya. Tetapi sangat disayangkan, ya, saudaraku, sekalipun melihat kebenaran dengan kepalsuan itu, sangat terlalu banyak orang yang tetap berada dalam kesesatan. Jadi itu tadi fungsi yang ketiga daripada sangkakala dalam bilangan pasalnya yang ke-10 itu. Lalu fungsi yang keempat itu ayat 10-nya. Ya, ayat 1 sampai ayat 4 itu fungsi yang pertama dari sangkakala. Ayat 5 sampai ayat 6 itu fungsi yang kedua. Ayat 9 itu fungsi yang ketiga. Ya, ditiup pada waktu peperangan. Lalu yang keempat ayat 10. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, Ya. pada perayaan-perayaanmu, dan pada bulan-bulan barumu, Ya. haruslah kamu meniup senafir itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu, Ya. dan korban-korban keselamatanmu. Terus. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Ya. Akulah Tuhan Allahmu. Ya.
Baru yang keempat, pada hari kesukaan, yaitu pada saat korban-korban dipersembahkan kepada Allah. Ya, maka suara sangkakala atau nafiri ini harus ditiup supaya Tuhan mengingat apa yang mereka persembahkan. Ini fungsinya. Ya, namun sebagaimana tadi saya sudah singgung, ya saudaraku, apa kaitannya dengan Wahyu pasal yang ke-8 ini? Soal peniupan sangkakala. Ya, ini adalah fungsi yang ketiga, di mana Allah mengingat ketika umatnya berada dalam peperangan, ya, melawan musuh, sehingga Allah turun berperang dan memberikan kemenangan, serta sedapat mungkin menarik orang-orang yang sudah tersesat oleh musuh supaya kembali kepada Allah. Puji Tuhan, saudara. Nah, kita kembali kepada Wahyu pasal 8. Wahyu pasal 8 ayat 6 sampai kepada ayat yang ke-7. Ketika sangkakala itu ditiup, katanya dalam ayatnya yang ke-7, maka terjadilah hujan es dan api bercampur dengan darah. Dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Ya, maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan juga sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Ya, sangkakala yang pertama terjadi hujan es, api, dan juga bercampur darah. Ini sebenarnya kalau kita melihat seperti, ya, tidak menyatu, ya, es dengan api, tambah lagi darah. Tetapi ingat, Tuhan pernah menghukum dalam perjanjian lama melalui hujan es dan api. Ya, ketika Tuhan menulahi Mesir. Ya, hanya seringkali kan, ya, tulah pertama air berubah menjadi darah, tulah kedua katak, tulah ketiga, keempat, kelima, tulah ketujuh. Loh, guru sekolah minggu, ya, tulah ketujuh, Masya Allah. Lupa, ya, guru sekolah minggu lupa, gak hafal soal tulah. Ya, anak remaja, tulah pertama, tulah kedua. Tuhan, harus buka kitab Keluaran. Tulah ketiga, rongit. Tulah keempat, lalat. Tulah kelima, tulah keenam, tulah ketujuh. Nah kan, nah itu yang saya maksudkan. Ya, taunya hanya hujan es. Padahal di situ bercampur api loh. Ya, guru sekolah minggu mengajarkan anak-anak tulah ketujuh, hujan es. Lupa itu bercampur api. Ya, Keluaran pasal 9 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Ya. Dimulai ayat 23. Ya. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit. Ya. Maka Tuhan mengadakan buruk dan hujan es. Hujan es dan terus api pun menyambar ke bumi. Iya. Dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Terus. Dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat. Iya. Di tengah-tengah hujan es. Di tengah-tengah hujan es itu. Ya, kok nggak padam apinya? Ya, di tengah-tengah hujan es itu. Ya, ini kalau kita baca sampai kepada ayat 28. Jadi Tuhan pernah menghukum juga
dengan hujan es. Ya, bercampur api. Kalau dengan darah kan itu tulah pertama toh. Ya, mengubah air di Mesir itu menjadi darah. Sampai sumber-sumber airnya pun berubah menjadi darah. Termasuk sungai Nil. Ya, penghasilan mereka dari sungai Nil itu ya betul-betul berdampak karena Tuhan mengubahnya menjadi darah. Tetapi dalam pasal yang ke-9 ini kita melihat ketika Tuhan menghukum Mesir dengan hujan es dan api yang menyambar-nyambar di tengah-tengah hujan es. Ya, tetapi berbeda di wilayahnya Israel, yaitu di tanah Goshen, itu tidak ada. Coba terus dulu kita lanjutkan boleh? Ayat yang ke-25. Ya. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang di seluruh tanah Mesir, Ya. dari manusia sampai binatang, Ya, terus. juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, Ya. dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Ya, sampai pohon-pohon di padang pun ditumbangkannya. Ya, sama halnya tadi dalam Wahyu pasal yang ke-8. Bumi terbakar sepertiga. Pohon-pohon terbakar sepertiga. Bahkan rumput-rumput hijau di bumi terbakar. Betul-betul dirusak. Padahal Tuhan menciptakan bumi ini dan juga menciptakan pohon-pohon tumbuh-tumbuhan pada hari yang ketiga, tujuannya adalah untuk kebutuhan manusia. Iya toh? Bumi diciptakan Tuhan kan untuk manusia. Ya. Bumi diciptakan Tuhan bukan untuk malaikat. Bumi diciptakan Tuhan bukan untuk iblis. Tetapi bumi diciptakan Tuhan untuk manusia. Maka sebelum Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke-6, sebelum Tuhan bentuk, Tuhan persiapkan dulu segala kebutuhan manusia. Ya. Jauh sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah menciptakan langit dan bumi. Tapi langit dan bumi yang diciptakan Tuhan dirusak oleh iblis. Saat Tuhan melemparkan iblis dari sorga, bumi dirusak sehingga bumi itu tidak berbentuk, hilang bentuknya, hilang keindahannya, dan bercampur baur dan kosong. Maka Tuhan perbarui kembali. Maka di bumi yang sudah gelap bercampur baur itu, Tuhan ciptakan terang. Ya. Tuhan tata kembali. Tuhan buat cakrawala. Tuhan buat batas-batas. Batas air di atas dengan batas air di bawah. Tuhan buat, Tuhan tata kembali langit dan bumi itu supaya dapat dihuni oleh manusia. Lalu pada hari yang ketiga Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan. Hari yang keempat Tuhan ciptakan benda-benda penerang. Hari yang kelima Tuhan ciptakan ternak, segala ikan di laut. Ya, unggas sampai kepada hari yang ke-6 sebelum Tuhan menciptakan manusia. Lalu yang terakhir Tuhan membentuk manusia. Setelah kebutuhan-kebutuhan manusia itu Tuhan sediakan. Jadi rumput-rumput itu, tumbuh-tumbuhan itu, semua Tuhan ciptakan untuk kebutuhan manusia. Ya, namun sangat disayangkan. Kenapa tumbuh-tumbuhan ini akhirnya terbakar, rusak? Karena Tuhan menghukumnya. Ingat, karena manusia sudah menolak firman Allah. Menolak dua loh batu yang berisi hukum Allah. Ya. Karena manusia sudah menolak hukum-hukum Tuhan. Manusia tidak taat dengan hukum-hukum Tuhan.
Maka dalam Wahyu pasal 8 itu Tuhan turunkan penghukuman dari atas untuk merusak alam ataupun bumi, dari sangkakala yang pertama sampai sangkakala yang keempat. Baru nanti sangkakala yang kelima sampai sangkakala yang ketujuh, manusianya yang dirusak. Kenapa? Sekali lagi, karena menolak hukum-hukum Allah. Tadi di awal saya sudah sampaikan, Wahyu pasal 8 sampai Wahyu pasal 9 dalam pelajaran tabernakel itu menunjukkan kepada dua loh batu yang berisi hukum-hukum Allah. Iya. Jadi ketika sangkakala yang pertama ditiup, terjadilah hujan es, api, dan bercampur dengan darah. Ingat, hujan es itu adalah batu-batu es. Ya, batu es yang dijatuhkan dari atas, yang dilempar dari atas ke bumi. Ya. Jadi jangan kira Tuhan itu nggak mau melempar. Ya, Tuhan itu melempar pakai batu. Sama seperti pada zaman Joshua. Ya, zaman Joshua. Ketika Joshua merebut wilayah selatannya Kanaan, ya, ketika Joshua memerangi penduduk tanah Kanaan bagian selatan, ya, saudaraku, Tuhan turut berperang. Ya, yang dibunuh oleh Joshua bersama dengan orang-orangnya dengan pedang tidak seberapa yang mati dibandingkan dengan yang Tuhan lempari dengan batu. Dan Alkitab mencatat itu. Ya, maka Tuhan melempari, ya, dengan batu dari langit. Wah. Dan jumlah yang mati lebih banyak dari yang dilempari oleh Tuhan dibanding yang ditebas oleh Joshua. Iya. Dan karena Tuhan berkata kepada Joshua, jangan takut Joshua, maju berperang. Ya, maka Joshua pun makin diyakinkan dengan iman. Maka Joshua berkata, matahari berhenti dan jangan bergerak sebelum aku menyelesaikan peperangan. Waduh. Ya, orang kalau mendapat firman dari Tuhan, imannya makin mantap. Haleluya. Ya, beda dengan zaman sekarang ini. Dapat firman dari Tuhan makin mondok-ondok. Ya. Joshua dapat firman dari Tuhan, imannya makin mantap. Sampai berani berkata, matahari tidak boleh bergerak sebelum peperangan selesai. Saudara berani berkata, matahari tidak boleh bergerak sebelum aku diberkati hari ini. Ada imannya sampai situ? Ya. Kenapa Joshua? Ya, imannya dibangkit. Sudah dengar firman dulu. Tuhan berkata, jangan takut Joshua, maju. Joshua pasal 10 saya kutip ayat 7. Kita boleh mulai. Demikian firman Tuhan. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal. Dia dan seluruh. Coba naik dulu ayat berapa tuh? Ayat 6 ya. Dilanjutkan. Ya. Semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Ya, ayat terus. yang ke-8. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Ya, apa katanya? Janganlah takut kepada mereka. Ya. Sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Terus. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi Ya, engkau. ini Joshua dapat firman dari Tuhan. Ya. Tuhan berkata kepada Joshua, jangan takut. Ya, kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau, kata Tuhan. Maka iman Joshua makin mantap. Ya, jangan sampai sudah dengar firman, sudah terima firman, sudah dapat firman, ya justru makin goyah, makin ragu, makin tidak percaya.
Ya, makin takut. Ya, harusnya makin berani. Ya. Maka apa yang dilakukan Joshua? Terus. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba. Ya. Setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Ya, terus. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel. Ya. Sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon. Ya, terus. Mengejar mereka ke arah pendakian Ben Horon. Ya. Dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Makeda. Ya, terus. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel. Ya. Dan baru di lereng Ben Horon. Terus. Maka Tuhan melempar mereka dengan batu-batu besar dari langit. Iya, terus. Sampai ke Azeka. Sehingga mereka mati. Iya, terus. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Bayangkan. Ya. Jadi Joshua dengan pasukannya memerangi dengan pedang. Tuhan dari atas melempari dengan batu. Anehnya, Tuhan lempari dari atas dengan batu, tidak ada yang salah sasaran. Ya, maka kenalah asisten pribadinya Joshua. Tidak ada. Ya, yang kena itu musuh. Ya, nggak ada yang salah sasaran. Dan justru yang Tuhan lempari dengan batu mati karena dilempari dengan batu jauh lebih banyak daripada yang kena pedang. Ya, jadi ingat, ya, kalau sangkakala yang pertama itu ditiup, maka turunlah, dijatuhkanlah hujan es. Ya, hujan es. Hujan es, jangan bayangkan seperti hujan es kalau ketika terjadi pancaroba. Ya, segini-segini. Nah, lalu bunyi di atap kita, di seng kita, lalu jatuh kita tangkap, ya copot. Bukan begitu. Ya, kalau kita lanjutkan dalam kitab Wahyu, ya, satu es itu beratnya 100 pon. 100 pon berapa kilo? Anak sekolah 100 pon berapa kilo? Hah? Oh, mulai dari anak SD dulu. Anak SD 1 pon berapa kilo? Anak SMP unik. Hah? Anak SMA Melki 1 pon berapa kilo? Tuhan tolonglah mereka. Ya, ampunilah mereka. Ya, 1 pon itu setengah atau 5 ons atau 500 gram. Ya, jadi kalau 100 pon berarti 50 kilo. 1 es jatuh. Ya. Tanggo silin peot. Masih 1. Kalau kena 2 itu dari atas. Ya. Dari atas. Kalau mau tahu rasanya, ya, nanti suruh aja dilemparkan Pak Siregar ini kursi ini ke badan saudara itu. Enggak sampai 50 kilo. Ya, supaya tahu, ya, bagaimana beratnya penghukuman itu. Belum lagi api dan bercampur darah. Saudaraku, ya, Tuhan melempari dengan batu. Nah, tentu perlu kita mengerti, kita pahami kenapa dilempari dengan batu. Orang-orang yang dilempari dengan batu
2 loh batu yang berisi 10 hukum. Coba ditampilkan 2 loh batu ini. Kalau ini dilanggar, ya, ini mengakibatkan hukuman, yaitu rajam batu. Ya, dirajam, dilempar. Kalau kita melihat dalam kitab Imamat, orang yang menghujat Tuhan, tidak menghormati Tuhan, harus dilempari dengan batu. Ya, siapa saja yang menghujat Tuhan harus dilempari dengan batu. Nah, kenapa Tuhan bagaikan melempari dari atas dengan batu? Karena manusia menghujat Tuhan. Nah, manusia tidak menghormati Tuhan. Manusia merendahkan Tuhan. Ya, itu hukumnya. Ya, saya kutip satu ayat dari kitab Imamat 24. Imamat 24. Ya, boleh dari ayat 16. Demikian firman Tuhan. Ya. Siapa yang menghujat nama Tuhan, Ya. pastilah ia dihukum mati, Ya. dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaat itu, Ya. baik orang asing maupun orang Israel asli. Ya. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Harus dihukum mati, dilempari dengan batu. Ya. Jadi kenapa Tuhan bagaikan melempari dengan batu es dari atas? Karena manusia menghujat Tuhan, tidak menghormati Tuhan. 2 loh batu ini, ya tadi saya sudah sampaikan. Loh batu yang pertama berisi perintah yang pertama sampai ke 4, yaitu mengasihi Tuhan sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan. Sedangkan perintah yang kelima sampai kepada perintah yang ke-10, kasih kepada sesama. Iya, jadi kalau loh batu yang pertama ini, apakah perintah pertama, perintah kedua, perintah ketiga, perintah keempat itu dilanggar, hukumnya rajam batu. Ya, tidak menghormati Tuhan, tidak menghormati nama Tuhan, tidak menghormati sahabat Tuhan, ya, menghujat Tuhan, rajam batu. Membuat patung, menyembah berhala, rajam batu. Ya, dirajam. Ulangan pasal 17. Ulangan pasal 17. Ya, kalau kita membaca dari ayat 2 sampai kepada ayatnya yang kelima, siapa saja ya yang menyembah kepada berhala, wah ini hukumnya rajam batu. Nah, ayat 2, Ulangan 17. Demikian, Iya. apabila di tengah-tengahmu di salah satu tempatmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, Iya. ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Iya. dengan melangkahi perjanjian. Iya, jahat di mata Tuhan dengan melangkahi perjanjiannya. Ya, apa yang dimaksudkan dengan jahat di mata Tuhan? Terus. Dan yang pergi beribadah kepada Allah lain. Iya, terus. Dan sujud menyembah kepada Iya, terus. atau kepada matahari, Iya. atau bulan, atau segenap tentara langit. Iya. Hal yang telah kularang itu. Terus. Dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar kepadamu, Terus. maka itu harus memeriksanya baik-baik. Periksa dulu, selidiki baik-baik. Iya, terus. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti Iya. bahwa kekejian itu dilakukan di antara orang Israel, Apa hukumnya? Ayat 5. maka itu harus membawa laki-laki atau perempuan Terus. yang telah melakukan perbuatan dan itu keluar ke pintu gerbang. Terus. Kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Iya, harus dilempari dengan batu. Menghujat Tuhan, tidak menghormati Tuhan, tidak menghormati sahabat, tidak menghargai nama Tuhan. Itu harus dirajam dengan batu. Apalagi menyembah berhala, membuat patung, ya, beribadah kepada berhala-berhala, hukumnya rajam batu. Nah, kembali gambar 2 loh batu.
Ya, saudaraku, ya, pelanggaran terhadap loh batu yang pertama ini tidak menghormati Tuhan. Hukumnya adalah rajam batu. Kenapa Tuhan sampai melempari dengan hujan es? Menjatuhkan batu es untuk menghukum manusia. Manusia yang tidak menghormati Tuhan. Tidak menghormati hukum Tuhan. Tidak menghormati sabat Tuhan. Tidak menghormati nama Tuhan. Seperti perintah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jangan membuat patung, jangan menyembah kepada berhala. Ya, itu hukumnya rajam batu. Ini loh batu yang pertama. Demikian juga dengan loh batu yang kedua. Ya, melanggar hukum-hukum pada loh batu yang kedua ini juga hukumnya rajam batu. Ya. Apa isi hukum pada loh batu yang kedua? Yang pertama, perintah yang kelima. Perintah yang kelima, hormati. Siapa jadi hormati? Orang yang tidak menghormati, apalagi memberontak kepada orang tua, rajam batu. Maka orang-orang muda, remaja-remaja, jangan coba-coba memberontak kepada orang tua. Hormati, taati, hargai orang tua. Amin. Amin. Jangan mendurhaka terhadap orang tua. Andai pun orang tuamu jahat, kasihi doakan. Jangan pahit hati dengan orang tua. Haleluya. Ya. Kalau kita memperhatikan kitab Ulangan 21, anak yang tidak menghormati orang tua rajam dengan batu. Coba ayat 18 Ulangan 21. Demikian firman Tuhan. Ya. Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, Ya. dan walaupun mereka menghajar dia, Terus. tidak juga dia mendengarkan mereka, Ya. maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya Ya. di gerbang tempat kediamannya, Ya. dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, Terus. anak kami ini degil dan membangkang. Degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ya. Ia seorang pelahap dan peminum. Bayangkan. Walau sudah dihajar nggak tobat-tobat. Ya. Pola nama ngalo. Melawan terus. Dinasehati pun tetap melawan. Ya. Diingatkan pun tetap melawan. Ya. Kalau hukumnya harus dibawa, diperhadapkan kepada tua-tua bangsa untuk disidangkan. Setelah itu terus, Maka haruslah semua orang sebabkan yang melempari anak itu dengan batu Sehingga ia mati. ya terus. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Ya. Ya, supaya jangan lagi nanti ada anak-anak yang membangkang dan degil. Ya. Supaya anak-anak menghormati, menghargai orang tua. Amin. Anak-anak remaja. Amin. Nah, jangan degil. Kalau degil itu sudah di atas jugul. Tahu jugul? Ya, dari jugul, jigil, degil. Nah, diperluaslah di sini. Ya, supaya mengerti.
Ini hukumnya. Ya. Melawan perintah yang kelima, rajam batu. Ya. Setelah perintah pertama, kedua, ketiga, keempat, tidak menghormati Tuhan, rajam batu. Perintah yang kelima, tidak menghargai, tidak menghormati orang tua, degil, pembangkang. Ya. Semua perkataan orang tuanya dilawan. Semua nasihat orang tuanya juga ditolak, dilawan. Ini anak kecil. Walaupun sudah dihajar. Ya, maka orang tua pun kalau anaknya degil, jangan dimanja-manja. Anaknya sudah degil, hajar. Kan gak ada yang amin. Ya. Yang anaknya sudah degil, terdi kok. Cinta-cinta kok. Supaya generasi berikutnya tidak mengikut teladan yang salah. Maka Tuhan memberikan hukum ini. Seakan-akan hukum perjanjian lama ini berat. Padahal sebenarnya kalau kita pelajari kitab Ibrani justru lebih berat perjanjian baru. Ya. Lebih berat. Ya. Maka kita Ibrani itu mencatat ya, kalau hukum Musa dilawan ya, harus dirajam dengan batu. Betapa lebih beratnya lagi hukuman atas orang-orang yang menginjak-injak darah anak domba. Ya, menghina roh kasih karunia. Ya, oleh sebab itu mari anak-anak hormati orang tuamu, hargai orang tuamu, jangan pahit hati dengan orang tuamu, sekalipun mungkin ada kesalahan, sekalipun mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kita. Orang tua pun mari didik anak-anak kita dalam kebenaran firman Allah. Amin. Kasihi mereka dan didik mereka di jalan yang benar. Supaya kita pun sebagai orang tua jangan sampai salah dalam mendidik mengarahkan anak-anak kita. Perintah yang keenam, jangan membunuh. Perintah yang ketujuh, jangan. Loh, ini ya ke guru sekolah minggu mah. Ya, perintah pun gak hafal. Perintah yang kelima, perintah yang keenam, perintah yang ketujuh, perintah kedelapan. Ini semua hukumnya rajam batu. Orang kalau berzina pun hukumnya toh rajam batu kan? Ya. Orang pernah membawa perempuan kepada Yesus. Ya. Guru, perempuan ini kedapatan berzina. Saudara boleh lihat nanti dalam Injil Yohanes pasal 8. Ya. Tertangkap basah berzina. Kalau hukum Musa, ya harus dirajam dengan batu. Maka Yesus menjawab, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, mari silakan lakukan hukum itu. Dialah yang pertama merajamnya dengan batu. Ya, tapi pelajaran yang kita kutip dari situ, hukum daripada orang yang melanggar perintah yang ketujuh, yaitu dosa perzinahan, hukumannya adalah rajam batu. Mencuri, hukumnya apa? Rajam batu. Ya, contohnya siapa? Akan. Ya, dalam Yosua pasal 7, ketika akan mencuri barang-barang yang dikhususkan. Ya. Tapi dicuri, disembunyikan oleh Akan. Wah, hukumnya kan rajam batu. Ya, maka Akan dipanggil. Joshua berkata kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan. Apa kesalahanmu?
Sehingga Tuhan menghukum bangsa ini, pasukan ini. Ya, apa kesalahanmu? Kenapa karena dosamu bangsa ini dihukum, yang lain dihukum? Mulailah akan mengaku. Aku melihat barang-barang yang baik, emas, perak, kain yang indah. Lalu kusembunyikan, kutaruh di paling bawah, supaya jangan ketahuan. Maka Joshua berkata, panggil semua keluarga, bawa dihadapkan. Maka segenap bangsa itu melemparinya dengan batu sampai mati. Ya, jadi hukumannya rajam batu. 2 loh batu. Ya, melanggar loh batu yang pertama, rajam batu. Melanggar loh batu yang kedua, juga rajam batu. Kenapa Tuhan melempari dengan batu? Karena manusia sudah melanggar hukum-hukum Allah dan tidak mau kembali berbalik kepada Tuhan. Tidak menghormati Tuhan. Tidak lagi mengasihi sesama. Tidak lagi menghormati orang tua. Sudah penuh dengan dosa, kebencian, pembunuhan, dosa zina, pencuri, mengingini. Maka ketika sangkakala yang pertama itu ditiup, terjadilah hujan es. Hujan es itu dilemparkan ke bumi untuk menghukum. Apa yang dihukum? Pertama alam, kebutuhan manusia. Ya, bumi hancur sepertiga, tumbuh-tumbuhan rusak sepertiga, rumput-rumput hijau rusak. Kalau rumput-rumput hijau sudah rusak, maka ternak, binatang-binatang menjadi kebutuhan manusia itu hancur. Saudaraku, 10 perintah ini dilanggar. Hukumnya hukum rajam batu. Akan tetapi jangan melakukan 10 perintah ini sebagai aturan. Tapi lakukanlah ini sebagai bentuk wujud kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita melakukan 10 perintah ini sebagai aturan, itu berat. Ya, berat. Jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun. Jangan menyembah berhala, jangan menyebutkan nama Tuhan sembarangan. Jangan kita menajiskan Sabat. Hormatilah orang tuamu. Kalau itu kita lakukan sebagai aturan, itu berat. Tapi kalau itu kita lakukan sebagai bentuk wujud kasih kita kepada Tuhan, itu tidak berat. Maka Rasul Yohanes mencatat dalam suratnya yang pertama, ya, bahwasanya perintah-perintah Tuhan itu tidak berat karena dilakukan dengan cinta ataupun kasih. Maka 2 loh batu ini yang berisi 10 hukum semuanya berbicara tentang kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Tetapi melakukan kasih itu bukan sebagai suatu aturan, melainkan sebagai bentuk cinta kasih kita, supaya itu dapat kita lakukan dengan mudah. Haleluya, haleluya. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti. Tuhan memberkati kita.